Ya pemirsa, kembali lagi dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seperti yang kita ketahui biasanya hari Rabu Pon ini menjadi hari Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Betul, dan beberapa menteri pemirsa terlihat mendatangi Istana Presiden seperti Alwedo Hon, Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Indonesia, Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Isu reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju ini semakin menguat setelah beberapa tokoh penting termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo pada 26 Januari lalu. Partai Nasdem yang kini membuat koalisi perubahan bersama dengan PKS dan juga Partai Demokrat disebut-sebut menjadi pemicu isu reshuffle tersebut. Namun, sejumlah menteri yang hadir ke Istana Negara untuk rapat enggan membenarkan soal reshuffle pada Rabu Pon yang jatuh pada hari ini pemirsa 1 Februari 2023. Dan kita akan mendengarkan keterangan dari para menteri yang hadir dalam Istana Negara kemarin. Ya, inilah pemirsa terlihat kedatangan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Erlangga Hartarto. Kita ikuti komentar dari para menteri ya setelah datang di Istana Negara kemarin. Waalaikumsalam, sehat-sehat. Pak Bas mau bahas apa sih paginya agendanya, Pak? Gimana Pak? Apa ini? Yang soal politiknya? Oh, politik nanti aja. Tunggu hari Rabu. Hari Rabu, Pak. Berapa ada apa, Pak? Setiap hari Rabu ditungguin. Ya, terima kasih. Hari Rabu tadi dibahas nggak Pak di dalam? Rabu pagi ada agenda nggak Pak di sini? Rabu pagi, besok pagi? Belum tahu. Belum tahu Pak. Jadi dimaksud lagi yang Rabu nanti maksudnya apa Pak? Tungguin tiap hari Rabu maksudnya. Ya, terima kasih Pak. Juga dong, Pak. Ini di PLN. Sama Bapak juga, Pak. Kenapa nggak Bu Siti maksudnya, Pak? Dia. Oh. Bu Siti datang, kenapa nggak datang, kenapa, Pak? Nah, kenapa mewakilkan Pak Lu? Komen kalau urusan itu. Kenapa, Pak? No comment. Di Hulu Mentan nggak diundang berarti? Apa? Yang di Hulu Mentan? Loh saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi Ya? titipannya nggak bahas soal apa-apa terkait isu reshuffle gitu ya Pak? Oh ya? nggak ada hubungannya dengan itu. Ya, seperti tadi Pak Mendak sampaikan. Oke? Terima kasih ya. Pak, tapi soal Lanjut. isu reshuffle dulu sebelum Bapak pergi Iya. mana Pak sejauh ini kalau dari Saya ngurusi beras, ngurusi cabai, ngurusi telur, ayam, daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak. Sebagai Mendak tapi sebagai ketum, Pak. Iya, semua ngurus itu aja saya. Pak Menteri Pertanian nggak hadir Pak? Ya. Jadi penegasan kalau dari kalangan menteri menanggapi isu reshuffle sejauh ini gimana sih Pak Bahlil? Saya malah tidak tahu ada isu reshuffle. Masa? Ya, saya malah nggak tahu karena saya menterinya ngurus investasi tiap hari mikirin investasi sampai isu-isu itu saya nggak dengar ya. Ya, ini dari tahun lalu kan. Kalau bicara reshuffle berarti bicara Nasdem. Itu kan terlalu sempit cara berpikirnya ini. Ya kan? Yang pertama itu hak prerogatif presiden. Dan kita percaya tidak ada yang bisa melakukan pressure lah terhadap presiden. Kok tiba-tiba sekarang banyak sekali orang yang merasa diri menjadi presiden gitu loh. Ada orang ya oknum partai lah mengevaluasi partai lain terus umumkan di TV. Ya ini apa? Ini etika dari mana ini? Cara berpolitik seperti apa ini kan? Itu aja yang kita pertanyakan. Nah, apa kita biasa aja, kita jalan terus aja. Apapun yang terjadi, kita ingin menyelesaikan tugas kita sebagai bagian dari politik kenegaraan, politik kebangsaan. Itu aja. Artinya kalau berkaitan dengan isu Rabu Pon, ini kan Pak diprediksi adalah besok ya Pak, Rabu 1 Februari. Ini Nasdem menanggapinya ya sudah lah ya. Saya terus terang ya, mungkin karena bukan kultur saya nggak ngerti Rabu Pon. Jumat Kliwon saya nggak ngerti, hanya dengar-dengar istilah. Jadi saya nggak mau komen, saya nggak ngerti betul-betul itu bukan kultur saya, jadi saya nggak paham. Sorry. Ya, dan benarkah hari ini hari Rabu Pon akan ada kejutan dari Istana Negara? Akankah Presiden Joko Widodo kemudian mengumumkan betul adanya reshuffle di kabinetnya? Untuk membahas ini pemirsa sudah hadir bersama kita Bang Saan Mustafa, politikus dari Partai Nasional Demokrat, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Masinton Pasaribu dari PDIP. Selamat pagi Bang Saan, Bang Masinton. Selamat pagi. Ya, selamat Halo, pagi. Bang Masinton. Ya. Oke,
Saya mau ke Bang Masinton terlebih dahulu. Bang Masinton, sudahkah ada informasi kepastian hari ini, hari Rabu Pon juga akan menjadi hari yang sama dengan Rabu Pon sebelumnya? Mungkin beberapa waktu sebelumnya ada reshuffle kabinet? Ya jawabannya sama seperti yang tadi disampaikan di tayangan awal ya, para menteri tadi. Ya semua menunggu dari keputusan Pak Presiden karena reshuffle ini kan ranah prerogatifnya Bapak Presiden. Nah maka kita tunggu ya kapan waktunya itu hanya Presiden yang tahu dan memutuskan seperti itu. Bang Masinton, kalau isu-isu reshuffle menteri di kabinet ini berhembus kabarnya ada desakan dari PDIP terhadap menteri-menteri dari Partai Nasdem yang memang telah mendeklarasikan bahwa mendukung Anies Baswedan. Benar ada desakan dari PDIP, Bang? Sifatnya bukan desakan, tetapi memberikan satu pertimbangan secara politik seperti itu ya. Nah kemudian Presiden kan tetap mempertimbangkan banyak hal ketika akan mengambil keputusan, tentu baik dari performa kinerja ya, hal-hal lain, karena apapun menteri-menteri itu adalah bekerja untuk membantu tugas-tugas Presiden dalam mengakselerasi program-program pembangunan beliau. Jadi usernya kan Presiden, maka Presidenlah yang memahami betul kapan beliau melakukan evaluasi dan kapan akan siapa-siapa yang akan diganti, seperti itu Mbak. Oke, Bang Masinton, kalau dari PDIP memberikan pertimbangan politik, artinya apabila hari ini terjadi reshuffle kabinet, ini karena politis atau karena kinerja, Bang Masinton? Ya tentu Presiden pasti memberikan pertimbangan ke kinerja tentunya kan gitu ya. Ada aspek politis, ada aspek kinerja. Nah tentu Presidenlah yang memahamin gitu ya, memahamin karena beliaulah yang sebagai usernya. Nah beliaulah yang bisa memutuskan, mempertimbangkan gitu. Nah kalau di partai-partai politik kan memberikan dukungan, masukan seperti itu. Oke, Bang Masinton, ini banyak yang bertanya-tanya, kok saat ada menteri-menteri dipanggil Bapak Presiden, kok nggak ada sih menteri-menteri dari Partai Nasdem? Ini sudah sinyalemen, tanda-tanda atau gimana, Bang? Itu sama yang dengan yang rame viral kalau di TikTok itu. Kamu bertanya-tanya gitu kan? Kamu nanya. Semua kita, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sama kan, semua kita bertanya-tanya juga. Nih. Betul. Jadi ada nggak hubungannya, Bang? Ya biasa kan kalau Presiden melakukan kapan beliau mengganti pasti dilakukan komunikasi lah ya, baik terhadap partai politik maupun terhadap menteri-menteri yang pernah membantu beliau seperti itu. Oke, nah coba kita bertanya juga kepada Bang Saan, komunikasinya apakah memang sudah ada, Bang, ke menteri-menteri yang ada di Partai Nasdem? Karena kemarin menteri-menteri yang dari Partai Nasdem ini tidak terlihat datang ke istana, Bang Saan. Adakah agenda lain atau gimana sih, Bang Saan? Iya, kalau soal urusan panggil-memanggil kan urusannya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi tentu punya banyak urgensi, punya banyak pertimbangan. Kenapa menteri dipanggil ya, dan mungkin juga diajak untuk berdiskusi dan dialog, dan apa yang disampaikan juga kan kita juga tidak tahu, kan kita hanya meraba-raba apa yang akan mereka. Tadi sekali lagi bahwa menteri dipanggil Presiden tentu dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai urgensinya dan berbagai kepentingannya. Jadi ketika misalnya menteri itu tidak dipanggil oleh Presiden, ketika ada banyak menteri dipanggil, orang kan berspekulasi seakan-akan ada persoalan, dan menurut saya itu biasa saja kan gitu loh kan. Jadi tidak semua misalnya menteri itu harus dipanggil juga oleh Presiden.
Tentu presiden kan punya kepentingan kenapa menteri ini dipanggil dan sebagainya, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya terkait dengan soal reshuffle, ya kita selalu menghormati hak prerogatif presiden. Itu hak prerogatifnya presiden, itu kewenangannya presiden, dan hak prerogatif itu kan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Hak prerogatif itu kan tidak bisa desak ya oleh siapapun. Jadi dan hak prerogatif presiden dalam konteks ini Pak Jokowi, saya yakin bahwa hak prerogatif akan digunakan dengan pertimbangan-pertimbangan objektivitas, pertimbangan-pertimbangan yang rasional, bukan pertimbangan subjektif, apalagi pertimbangan politik kan gitu loh. Karena dari awal bahwa Pak Jokowi selalu menekankan bahwa ini adalah kabinet kerja. Maka salah satu basis untuk melakukan reshuffle yang saya pahami itu tentu berbasis kinerja. Jadi bukan berbasis karena desakan politik, bukan berbasis karena intervensi dan lain sebagainya. Walaupun memang kita tahu hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo yang akan mereshuffle menteri-menteri di dalamnya. Tapi tadi kita juga mendengarkan pernyataan dari Bang Masinton bahwa memang benar ada bukan desakan, tapi pertimbangan-pertimbangan politis yang diberikan oleh PDIP terkait reshuffle ini. Nah, tanggapan dari Nasdem seperti apa? Kita tahan dulu, Bang. Kita sambung lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali usai satu ini, tetap bersama kami. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, menyambung pertanyaan saya tadi ke Bang Saan. Kalau melihat kan pernyataan dari Bang Masinton, ya memang ada pertimbangan-pertimbangan politis yang juga disampaikan PDIP kepada Presiden Joko Widodo terkait reshuffle ini. Berarti kalau nantinya begitu ya, ada reshuffle menteri dari Nasdem dan ternyata ada pertimbangan tidak hanya kinerja, ada pertimbangan politis juga di situ. Nasdem menilai seperti apa? Ya, saya sih termasuk yang berkeyakinan ya, Pak Jokowi tidak akan menggunakan pertimbangan politik dalam melakukan reshuffle kabinet ini. Kedua, kalau ada partai politik memberikan pertimbangan politik reshuffle terkait dengan menteri di luar partainya, di luar partai pengusungnya, tentu subjektivitas itu kan tinggi ya, subjektivitasnya. Karena ranah misalnya dia udah memasuki ke ranah internal partai orang lain, kader orang lain. Jadi subjektivitas dan sebagainya. Apalagi kita sama-sama dalam satu barisan yang namanya koalisi pemerintahan. Dan koalisi pemerintahan ini kan juga bukan hanya bergabung pada saat periode kedua, tapi periode pertama juga itu kan sudah ada dalam barisan pemerintahan kan gitu loh. Bahkan Nasdem dari awal selalu yang terdepan dalam memberikan dukungan dan juga mengawal pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi menurut saya subjektivitas itu kalau datang pertimbangannya dari partai dan itu mengevaluasi kader partai orang lain, itu tentu sekali lagi subjektif dan rasanya dalam pemahaman saya itu ya kurang etis. Jadi misalnya saya melakukan evaluasi di DPR nih. Sebagai anggota DPR mengevaluasi kinerjanya kader partai lain di luar rapat di DPR, saya sampaikan ke presiden, sampaikan ke publik, ya bukan hanya perasaan orang yang saya evaluasi, tapi partai yang menjadi bagian dari kader itu perasaannya juga seperti apa kan gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini. Tapi saya sekali lagi meyakini bahwa Pak Jokowi tidak akan menggunakan pertimbangan itu. Bahwa ada desakan itu hal-hal yang biasa kan gitu. Itu satu hal yang menurut saya tidak akan terjadi. Yang kedua, kalau toh misalnya apa yang dispekulasikan, spekulasi tentang reshuffle ini kan sudah lama kan gitu loh. Jadi dan selalu orang ketika bicara spekulasi tentang reshuffle Nasdem kan gitu loh. Kenapa Nasdem? Karena dianggap Nasdem misalnya sudah mendeklarasikan calon presiden. Kalau di sisi dari gitu ya? Kalau dari sisi sisi loyalitas
Dari sisi loyalitas tuh saya lihat misalnya, ada nggak kebijakan Pak Jokowi sebagai presiden, apakah itu di parlemen, apakah itu di eksekutif, yang Nasdem tidak dukung. Nasdem selalu memberikan dukungan terhadap semua kebijakan Pak Jokowi itu tanpa reserve. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Surya. Yang kedua, kalaupun misalnya di reshuffle, Nasdem juga tidak ada masalah, asal itu berbasis, sekali lagi, berbasisnya kinerja, berbasisnya loyalitas. Nah, itu masalah tidak ada masalah. Jadi kalaupun misalnya nggak ada menteri dalam pemerintahannya Pak Jokowi dari Partai Nasdem, karena Nasdem dari awal sudah memberikan komitmennya untuk mendukung Pak Jokowi sampai akhir masa presiden yang kedua, periode kedua ini, Nasdem akan memberikan dukungan, kecuali kalau Pak Jokowi sudah tidak memerlukan Partai Nasdem lagi, kan gitu loh. Ini saya ingin supaya clear gitu loh posisinya. Walaupun kita sebenarnya setiap reshuffle kan tidak pernah tahu juga, karena Presiden Jokowi tidak pernah menyampaikan alasannya apa melakukan reshuffle. Tapi saya mau ke Bang Masinton lagi. Bang Masinton, kalau tadi Bang Saan menyampaikan kalau misalnya yang digunakan adalah pertimbangan politis, ini bisa saja menjadi subjektif. Lalu bagaimana dengan pertimbangan politik etik nih Bang, yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Saan ketika kemudian Nasdem mendeklarasikan bahwa kan selama ini sudah menjadi koalisi pemerintahan bahkan sampai nanti 2024. Tapi bukan kebetulan juga beberapa hari lalu juga Nasdem koalisi perubahan ini kemudian mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya nanti di 2024 dong Mas Hinton. Ya makanya yang dikasih itu adalah satu pertimbangan politik. Pertimbangan politik ini kan artinya begini, bahwa selama ini kan dibangun atas dasar kebersamaan dalam mendukung pemerintahan. Itu kan harus satu katanya dan perbuatan. Artinya apa? Menjaga dan mendukung pemerintahan ini hingga ke periode 2024. Nah kemudian PDI Perjuangan tidak dalam ranah melakukan satu intervensi kepada partai lain, tapi kita kasih, ini kan disebut, makanya disebut koalisi. Koalisi itu kan tidak tunggal, bersama-sama. Dan bersama-sama ini kan harus dijaga komitmen kebersamaannya, seperti itu. Nah artinya apa? Umpama, nah kalau kita konsisten pada hingga 2024 ya, dan kemudian ada di teman kita dalam satu koalisi yang sama kemudian sudah berjalan sendiri. Nah, kan itu kan perlu dikasihkan pertimbangan-pertimbangan juga kepada presiden tentunya. Nah, meskipun presiden lah yang memberikan satu putusan nanti gitu. Karena apapun pemerintahan yang dibangun Pak Jokowi ini kan didukung oleh banyak elemen partai politik seperti itu. Maka kita ingin justru kebersamaannya bisa terbangun terus, terbangun kondusif seperti itu ya. Nah, tidak perlu harus ada yang terburu-buru. Nah, kita menghormatin sikap Partai Nasdem, partai-partai lain gitu ya. Nah, terutama teman-teman Nasdem yang juga sudah deklarasi, ya kita hormatin itu sebagai sebuah pilihan seperti itu. Nah, kita itulah yang juga kita berikan PDI Perjuangan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pak Presiden ya, agar bisa tetap koalisi ini bisa solid, kompak ke depan ya. Ketika umpama ada yang sudah berjalan sendiri ya monggo, kalau kemudian dimaknai sebagai sebuah bahasa reshuffle ya silakan, kan gitu Kak. Itu presiden yang punya kewenangan untuk ke sana, seperti itu. Bang Masinton, kalau melihat narasi politik Partai Nasdem setelah deklarasi ini nampaknya antitesa Jokowi, akankah ini juga menjadi pertimbangan yang diberikan oleh PDIP begitu? Ya artinya sebagai sebuah sebagai sebuah pertimbangan, kemudian menjaga satu kinerja dalam pemerintahan gitu ya, baik di pemerintahan, kemudian kabinetnya, kemudian juga di parlemen, di DPR seperti itu ya, sehingga program-program kebijakan-kebijakan pemerintah bisa ditopang oleh koalisi
partai-partai politik pendukung presiden seperti itu. Baik, mau ke Bang Saan. Kalau melihat kan biasanya masyarakat atau mungkin banyak pihak yang menyatakan gini, Bang, kalau sebelum reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo bisa dilihat tanda-tandanya. Salah satunya adalah partai koalisi yang akan dirotasi ini dipanggil ke istana. Nah, kita kan baru lihat kan minggu lalu pada Kamis kalau tidak salah Pak Surya Paloh sempat diundang ke istana. Adakah membahas mengenai hal reshuffle dalam kabinet ini? Ya sebenarnya kan pertemuan Pak Surya dengan Pak Jokowi itu hal yang biasa aja, karena pertama sama-sama sebagai sahabat, yang kedua sama-sama punya komitmen untuk keberlangsungan pemerintahan ini sampai akhir periode, dan intensitas Pak Surya dengan Pak Jokowi kan pertemuannya juga tinggi. Nah, kenapa misalnya seakan-akan sekarang menjadi heboh, karena memang setelah di akhir tahun juga Pak Surya memang juga banyak di luar ya waktu itu, dan baru kembali di bulan Januari Januari akhir ya, pertengahan, sehingga momen untuk kesempatan ketemunya juga kan baru sekarang-sekarang. Jadi menurut saya pertemuan Pak Surya dengan Pak Jokowi itu pertama pertemuan dua sahabat, yang kedua tentu pertemuan antara partai pendukung Pak Jokowi dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang didukung oleh Partai Nasdem. Nah, soal apa yang dibicarakan memang kita tidak mengetahuinya ya, kan karena mereka berdua lah yang tahu apa yang akan dibicarakan. Tapi sekali lagi spekulasi bahwa orang selalu mengaitkan ada kerenggangan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, dengan pertemuan itu kan juga clear ya bahwa antara Pak Surya dengan Pak Jokowi itu kan tidak ada persoalan apapun. Buktinya mereka bisa bertemu kan gitu loh. Nah, pertemuan mereka juga kan tidak terpublikasi dengan masif seperti yang lain. Artinya memang itu pertemuan, sekali lagi pertemuan yang bukan dalam konteks yang sangat formal kan gitu. Ini pertemuan-pertemuan informal yang menurut saya tentu konteksnya akan sangat lebih berkualitas pertemuan seperti itu. Baik, kita akan tunggu apakah pertemuan Pak Jokowi dan juga Pak Surya Paloh ini ada hubungannya dengan apa yang mungkin juga terjadi hari ini di Istana Negara. Begitu kita akan tunggu bersama apa yang akan terjadi hari ini ya di Rabu Pon ini. Terima kasih Bang Saan Mustafa, terima kasih Bang Masinton Pasaribu sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sukses selalu semuanya, sehat.